Nomor 3 Zainab. Zainab adalah putri terbesar, tegasnya anak istri yang paling besar. Dilahirkan sebelum Nabi jadi Nabi. Dinikahkan dengan lelaki bernama Abul As bin Rabi'. Abul As itu putra dari saudaranya Khadijah. Jadi misan, paham ya? Paham misan? Kawin karo putrane anake kakange sedulur Khadijah. Durung bisa. Nah, zaman itu kalau sudah sekian bulan pindah ikut ke rumahnya suami. Siti Zainab dibawa. Sebelum berangkat Siti Khadijah nyangoni, memberikan sangu, memberikan bekal. Ini Zainab buat kamu, dibungkus isinya gelang kalung perhiasan. Mangkat. Nabi Muhammad menjadi nabi. Dipanggillah putra-putranya termasuk Zainab, Islam, iman. Zainab syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zainab pulang, suaminya nggak ada kan? Begitu pulang suaminya datang, "Mas, bapak itu jadi nabi. Saya sudah iman, mari iman." "Oh, saya kira bapak kamu itu waras, ternyata soak. Ternyata nggak bener, ternyata gila ngaku jadi nabi. Nggak bisa, saya nggak akan ketemu." Ingkar. Sudah. Akhir Nabi Muhammad diperintah hijrah. Siti Zainab hamil 2 bulan. Siti Zainab akan ikut, gak boleh, jangan ikut Zainab. Terus gimana bapak? Kamu tetap dengan Abul As khidmah. Karena waktu itu belum ada peraturan, masih boleh, paham nggak? Masih boleh. Jadi Zainab tetap khidmah kepada Abul As. Setahun kemudian terjadilah perang Badar, pengumuman perang melawan Muhammad, membunuh Muhammad, habisi Muhammad. Abul As mantunya Kanjeng Nabi daftar ikut perang. Perang itu niatnya membunuh Kanjeng Nabi, jadi ingin membunuh mertua. Yang paling pusing kan Zainab, karena diperintah taat kepada suami. Lah Abul As sebelum berangkat ngomong sama Zainab, "Zainab, doakan saya mau perang." Zainab doanya priben. Bagaimana Zainab doa? "Ya Allah, berikan kemenangan ke bapak saya, suami mati. Berikan kemenangan suami saya, bapak mati." Ya sudah, Zainab pasrah pada Allah, mana yang terbaik. Akhirnya Kanjeng Nabi menang. Terbunuh banyak, tertangkap banyak. Salah satu yang ditangkap mantunya sendiri. Abul As ketangkep. Bagaimana terhadap tahanan? Nabi Muhammad memberikan musyawarah. Kata sahabat Umar, "Al-qatlu bil qatl." Bunuh saja Kanjeng Nabi. Semua tahanan bunuh semua. Mereka kan untuk ketangkap. Kalau tidak ketangkap kita kalah, mereka membunuh kita. Saat Abu Bakar, "Bagaimana Abu Bakar?" "Al-fida ya Rasulullah. Kita ini yang luka-luka butuh obat, yang mati jandanya butuh santunan. Kita sendiri belum punya senjata. Masa perang jarane mung loro? Ontai mung pira. Jadi kita ini butuh alat-alat perang. Jadi ditebus sajalah, suruh menebus." Akhirnya yang disetujui adalah pendapatnya sahabat Abu Bakar. Tapi Kanjeng Nabi dipaido oleh Allah. Kenapa tidak nuruti Umar? Hebat. Sudah ditebus, 1 orang 100 onta bisa bebas. Melihat klasifikasi yang melarat. Ada lagi yang, "Kamu, saya nggak punya apa-apa. Bisa nulis?" "Bisa." "Ajari nulis dulu." Jadi tebusannya mengajari nulis. Ada macam-macam. Lah orang yang harus ditebus adalah Abul As. Datanglah penebus Abul As ke Madinah. "Saya datang menebus Abul As.
Sudah tahu? Sudah. Berapa onta? Sekian onta. Tapi saya dengan nilai, masa gak 100 onta sih Mekah menek? Oke, berapa? Sekian-sekian, berarti sekian gram emas, sekian kilo. Coba dibuka. Dibuka. Kanjeng Nabi diberitahu, Kanjeng Nabi datang. Begitu dibuka ternyata isinya gelang kalungnya Siti Khadijah. Ingat nggak? Dulu ketika Siti memberikan bekal kepada Siti Zainab, itu gelang kalung Siti Khadijah oleh Siti Zainab menebus suaminya. Ya tidak salah, orang suami saya tebus apapun yang saya miliki. Kanjeng Nabi begitu melihat gelang kalung Siti Khadijah tercengang. Tidak bisa. Ini tidak bisa. Masa gelang kalung Siti Khadijah kanggo nebus wong kafir? Kanjeng Nabi masuk, Kanjeng Nabi keluar lagi, keputusannya Abul As bisa bebas asal menceraikan anak saya. Gitu. Silakan. Anak dicerai, kamu bebas. Anak tidak dicerai, kamu tidak bebas. Pokoknya mikir ya. Yo lagi demen-demen hamil 2 bulan. Mikir. Dipegat, beli ketemu. Beli dipegat, beli ketemu. Sudah dipegat baiklah. Bagaimana? Saya cerai. Tulis. Balik. Ulang. Bunga kabeh wong Mekah. Bunga kabeh sedaya simbungan gak simbungan. Pegatan bae anake Muhammad. Mana? Jadi di ngumpak onta digawa ning Madinah. Tekan ning dalan anak wong pira-pira anake Muhammad. Patene. Aja. Jangan dibunuh. Ini anak Muhammad Zainab sedang menjadi tebusan. Nah kalau dibunuh masih banyak di sana 69 lagi yang ditangkap. Dibunuh semua bagaimana? Dilepas. Nah, setelah dilepas dalam sebuah tikungan ada orang yang sedang nangis karena bapaknya, kakaknya mati perang Badar gara-gara Muhammad. Kurang ajar Muhammad membuat bapak saya mati, kakak saya mati. Begitu lagi nangis ada Zainab lewat naik onta. Itu anak Muhammad lempar batu. Kena Zainab jatuh berdarah, jatuh dari onta keluron, iskram. Diurusi sampai 4 hari, berangkat lagi diblebet sampai Madinah, gitu. Sampai di Madinah ditangisi oleh Nabi, memang ada hikmahnya. Kalau tidak keluron, maka berarti Nabi Muhammad punya cucu dari orang kafir. Paham ya? Maka tidak boleh, maka harus mati. Yang membunuh orang kafirnya sendiri. Lu ternyata Abul As itu rindu berat. Deleng apa bae katon Zainab. Aduh ya Allah, kurus sakit, sampai sakit tidak bisa bangun-bangun. Datanglah Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, "Malak ya Abul As, kenapa kamu?" Zainab gimana? Ingat Zainab. Siraku ya Masya Allah. Takoni pan mendi Zainab. Wah, miring wis. Faqala Sufyan, "Inna li banat faktar bainahun." Saya punya anak perempuan banyak. Kamu pilih, kawin dengan anak saya. Mong Zainab mawon. Wah. Akhir begitu agak sembuh, saking kuatnya rindu, dia lari ke Madinah. Lari ke Madinah, ditangkap di Madinah. Kamu siapa? Datang dari mana? Saya orang Mekah. Kamu Islam? Tidak. Kamu akan Islam? Tidak. Lah, kamu tidak Islam masuk sini apa tahu risiko? Saya tahu risiko. Silakan saya dibunuh. Tapi saya permintaan. Apa? Pertemukan saya dulu dengan anaknya Nabi kamu. Nabi Muhammad. Siapa anaknya? Zainab. Lu kamu siapa? Kok pengen ketemu dengan anaknya? Saya menantunya. Masya Allah, masa Kanjeng Nabi mantu kayak potongan mengkonon. Kurus, ambrol, rambutnya belekan pisah. Ya silakan tanya ke sana kalau nggak percaya. Oh, yang menangkap kan orang Madinah tidak tahu. Dilaporkan, wahai Nabi, ada orang Mekah datang. Islam? Tidak. Mau Islam? Tidak. Siapa dia? Dia mengaku menantu engkau. Namanya Abul As. Iya, mantu isun kon menek. Oh ya Allah. Itu mantu saya. Coba ke orang sini. Mantu-mantu jotos baik. Itu mantu saya, suruh sini.
datang awal marrah, pertama kali jumpa antara mantu dan mertua. Falamma ra'a wajha Rasulillah faka'annama ra'a asyamsa bazighah. Begitu pertama kali melihat kanjeng Nabi, melihat sinar nur, dia memeluk kanjeng Nabi. Memeluk kanjeng Nabi, wa nataqa bisyahadah, baca syahadat. Terus dia terus terang, saya datang ke sini bukan untuk syahadat, tujuan saya untuk Zainab. Tapi setelah melihat engkau, aku hilang persoalan Zainab. Yang penting syahadat. Adapun masalah Zainab dikawinakan maning alhamdulillah, beli dikawinakan ya innalillah. Ya tapi mertua kan cerdas, akhirnya dikongkon terusakan qila binikahin jadid wa qila binikahin qadim. Akhirnya syahid Abul As.